penjualan itu semakin meningkat ke luar pulau. Sudah sampai ke luar pulau, rata-rata itu di wilayah Papua, Nabire, Timika, Sorong, dan sekitarnya. Sementara kemarin itu di akhir bulan Januari, kami baru menandatangani MOU untuk ekspor ke Amerika. Iya, ini baru proses untuk kelengkapan dokumen. Saya hanya bilang sama Tuhan, tiap hari saya berdoa, ya Allah, saya berikhtiar, doa saya itu cuma dua, kuatkan saya ya Allah, lapangkanlah saya, lapangkan hatiku. Itu saja, apapun itu ya Allah, saya hanya menjalani takdirmu seperti itu. Karena tidak mudah, harus kehilangan partner hidup sekaligus partner bisnis secara bersamaan. Dalam hidup itu kita harus punya pondasi hidup. Nah, untuk pondasi hidup dari saya sendiri itu yang saya pegang sampai sekarang itu 4 poin. Yang pertama itu doa, ikhtiar, tawakal, dan yang keempat itu di jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nilasari. Saya adalah founder dari Bandeng Sultan. Bandeng Sultan itu sendiri merupakan usaha di bidang kuliner di mana kami memproduksi olahan ikan bandeng. Berdiri sejak tahun 2019. Kami merintis usaha ini bersama almarhum suami saya. Kami berdua melihat fakta di mana di Sulawesi Selatan itu banyak penghasil ikan bandeng yang sangat melimpah. Nah, dari situ kami berinisiatif untuk meningkatkan nilai tambah dari ikan bandeng itu sendiri dengan melakukan inovasi, mengolahnya menjadi berbagai macam olahan, seperti itu. Kami melihat secara otodidak, belajar di YouTube untuk mencabut tulang, karena memang produk unggulan kami saat ini itu bandeng tanpa tulang sama bandeng presto. Nah, dari situ, alhamdulillah kami mencoba untuk memasarkan skala kecil dulu di wilayah Makassar, dan alhamdulillah banyak peminatnya. Untuk produk utama, pertama kali itu bandeng tanpa tulang, dan itu pun belum memiliki brand. Jadi usaha itu bermula di 3 bulan sebelum COVID-19. Itu pun saya kerja hanya berdua dengan suami, belum memiliki pegawai sama sekali. Jadi dari pengambilan ikan, pengantaran, pencabutan tulang ikan itu hanya berdua sama suami. Subuh-subuh kami ambil ikan ke pelelangin ikan, sampai rumah mencabut kisaran 100 ikoran itu, dikerja dari pagi sampai maghrib berdua hanya sama suami. Nah, ketika itu lanjut pengantaran. Biasa sudah maghrib atau sudah isya itu mengantar sampai jam 12 malam. Itu saya kerja monoton selama 3 bulan. Karena setelah itu muncullah COVID-19. Di COVID itu, permintaan frozen food itu semakin meningkat. Kami sudah mulai kewalahan ceritanya nih, kewalahan untuk melayani customer. Banyak juga pegawai-pegawai yang di PHK, ibu-ibu yang rumah tangga yang butuh pekerjaan seperti itu. Karena kebetulan kami kewalahan, banyak ibu-ibu rumah tangga datang nih ke usaha kami untuk, bisa nggak saya kerja nih, bantu untuk kerja cabut tulang. Bermuncullah mulai banyak pegawai dari situ. Jadi mereka datang, saya selalu terbuka untuk mereka. Saya tidak meminta, maksudnya kriteria yang khusus seperti apa sih pegawai yang harus datang ke kami. Saya tidak merekrut pegawai, jadi mereka yang datang, saya bilang ke mereka, yang penting ibu-ibu semua mau belajar cara cabut tulang seperti ini, gajinya sekian. Kalau misalnya ibu-ibu mau, silahkan. Nah, dari situ berjalan COVID-19 itu beberapa tahun kan Kak. Di situ mulai semakin banyak pembeli, pegawai bermunculan. Untuk cara jualannya itu sendiri, kami selama ini melalui online, melalui Facebook. Nah, itu juga ada cerita khusus. Jadi di awal-awal itu kami mencoba untuk kasih masuk postingan kami di suatu grup dagang, di mana grup dagang itu berbayar di Sulawesi Selatan. Cuma saya coba-coba untuk kasih masuk sebelum jadi member. Alhamdulillah diloloskan untuk postingan. Nah, di situ langsung banyak orderan. Berawal dari Facebook yang di grup dagang itu, alhamdulillah banyak postingan, saya posting dan banyak orderan di situ. Awalnya itu untuk pengantaran itu saya sama suami dari Isya sampainya jam 12 malam, biasa keliling di seluruh wilayah Makassar dari customer ke customer untuk mengantar ikan bandeng itu. Semakin kesini, akhirnya saya merekrut untuk kurir untuk mempekerjakan mereka. Saat ini penjualan itu semakin meningkat ke luar pulau. Sudah sampai ke luar pulau, rata-rata itu di wilayah Papua, Nabire, Timika, Sorong, dan sekitarnya. Kami lebih mensuplai itu ke rumah makan dan toko-toko frozen food.
Seiring berjalan waktu di tahun 2023 itu masa terpuruk saya, di mana di situ kami merasa di zona nyaman. Jualan, fokus jualan, urus anak, datang dari rumah ke tempat produksi. Di bulan Mei itu sampai saya meninggal dunia. Di situ saya kehilangan arah. Saya tidak tahu mau apa, karena beliau adalah partner hidup saya sekaligus partner bisnis saya. Jadi sangat sulit untuk melanjutkan dua-duanya, di mana saya harus mengganti peran sebagai kepala rumah tangga sekaligus menjadi womanpreneur. Dari couplepreneur bertransisi menjadi womanpreneur itu tidak mudah. Nah di situ pas meninggal suami saya di awal-awal itu, mungkin 2 minggu pertama itu yang saya kerjakan hanya tidur, sholat, tidur, main HP. Nah, tidak sengaja kami scroll Instagram. Di situ saya dapat info dari Gadepreneur itu. Saya coba-coba untuk mendaftar. Saya tidak berekspektasi apapun. Saya tidak punya goal apapun. Pokoknya saya cuma mendaftar saja. Dan alhamdulillah saya diterima di situ. Pas mentor review 1, kita harus bawa produk di program Gadepreneur itu untuk dicoba oleh mentor Mas Jaya Setiabudi. Nah, di situ alhamdulillah beliau merespon baik. Katanya bandeng presto saya itu rasanya enak dan bisa menjadi produk wining untuk dipasarkan di pasar nasional yang lebih luas seperti itu. Nah, saya ikuti semua program-program Gadepreneur. Di situ ada banyak program. Kita mentoring beberapa materi seperti distribusi produk, riset pasar, riset produksi. Pokoknya banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat di Gadepreneur itu. Nah, dalam proses program itu akhirnya terkurasi lagi nih. Terpilih 2 peserta di wilayah Makassar untuk program rebranding. Di program rebranding itu saya belajar produk saya di rebranding, desain saya, logo saya di desain ulang seperti itu. Dan kami juga difasilitasi untuk cetak kemasan. Nah, di situ alhamdulillah sampai situ pun saya belum memiliki ekspektasi apapun, tidak ada goal saya, pokoknya saya mengalir saja. Di situ saya merasa karena kehilangan arah, saya tidak mempunyai ekspektasi apapun. Saya hanya bilang sama Tuhan, tiap hari saya berdoa, ya Allah, saya berikhtiar, doa saya itu cuma 2, kuatkan saya ya Allah, lapangkanlah saya, lapangkan hatiku. Itu saja, apapun itu ya Allah, saya hanya menjalani takdirmu seperti itu. Karena tidak mudah, harus kehilangan partner hidup sekaligus partner bisnis secara bersamaan dengan meninggalkan 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Di mana track record suami saya juga sangat baik. Saya sangat susah untuk bisa keluar dari zona itu. Karena memang saya harus melanjutkan sendiri semua usaha yang awalnya itu cuma 2 orang, bisa 50% kita berbagi tugas, saya harus kerjakan semua sendiri. Di situ saya merasa kesulitan. Nah, di Gadepreneur itu saya merasa disupport. Tidak hanya segi bisnis, tapi segi mental saya juga disupport. Saya merasa tidak sendiri. Mungkin saya kehilangan support system terbaik saya, tapi melalui program Gadepreneur itu, saya mendapatkan support banyak dari para mentor, dari pihak Pegadaian, dari fasilitator, dari teman-teman saya semua yang di Gadepreneur itu mensupport saya. Jadi saya mulai muncul rasa percaya diri kembali, saya bangkit kembali bahwa saya itu tidak sendiri loh. Ternyata saya banyak yang mensupport saya di Gadepreneur itu. Setelah melalui proses kurasi tadi, terpilih rebranding, ada program lanjut binaan di Pegadaian itu, namanya IKEM. Nah, di IKEM itu, saya belajar tentang lebih ke mindset dan mental bisnis saya. Dan alhamdulillah pulang dari IKEM tersebut, saya memulai ada harapan baru. Mental saya terbentuk. Jadi saya mulai berpikir ketika saya berhenti untuk tidak melanjutkan bisnis itu, semua akan selesai. Apa yang saya bisa pakai untuk melanjutkan hidup sama anak-anak saya yang masih kecil-kecil? Kalaupun saya kerja, siapa yang mau jaga anak-anak saya? Jadi berpikir saya harus melanjutkan usaha ini supaya saya bisa merawat anak-anak saya sembari bisa untuk berbisnis seperti itu. Bahkan sampai sekarang itu namanya kita manusia biasa, sekuat apapun support system itu tetap ada naik turunnya. Sekarang saya harus menanyakan semua sendiri. Ketika ada masalah di bisnis, di keluarga, harus saya selesaikan sendiri.
Dan akhirnya di Pegadaian itu, di Gadepreneur itu, setiap saya ada masalah, saya selalu lempar di sebuah forum itu untuk bukan saya mau minta apapun itu, tapi saya merasa supaya saya bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan saya. Nah, saya itu dapatkan di Gadepreneur itu. Ya, meskipun tidak sepenuhnya seperti suami saya, tapi setidaknya di situ saya menemukan support system baru. Jadi saya merasa lebih baik ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang memiliki energi positif tersebut. Untuk IKEM-nya tersendiri itu kami langsung offline. Saya belajar di Malang, Surabaya selama 3 hari 2 malam. Di situ langsung lebih ke 80% kita action. Jadi lebih ke praktek seperti itu secara offline. Setelah pulang dari IKEM di Malang itu, saya lebih memiliki ekspektasi baru tanpa suami saya. Jadi saya memunculkan ekspektasi baru bersama anak-anak saya saja. Ketika saya melanjutkan bisnis ini, saya bisa memberikan kehidupan lebih layak untuk anak-anak saya bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Dan ketika bisnis ini semakin berkembang dan sukses, harapannya itu satu yang menjadi kekuatan saya, itu bisa menjadi amal jariah untuk suami saya. Karena di mana bisa dikatakan bahwa Bandeng Sultan ini pionirnya adalah suami saya. Dari cara cabut tulang, dari semua resep yang ada di Bandeng Sultan ini, itu dari suami saya. Jadi saya meyakini itu dalam agama, ketika kita memberi ilmu yang bermanfaat, itu akan menjadi amal jariah. Ketika saya melanjutkan bisnis ini, itu akan bisa menjadi amal jariah suami saya. Dan itu yang bisa saya berikan untuk suami saya sekarang. Karena meskipun sangat sulit untuk melanjutkan, tapi saya merasa itu yang menjadi kekuatan yang bisa saya berikan ke suami saya, itu amal jarinya dari usaha ini bagaimana lebih berkembang. Selama masih ada usaha Bandeng Sultan ini, insya Allah pahalanya itu akan mengalir ke suami saya, seperti itu. Mungkin semua orang bilang banyak kok yang mengalami kasus seperti kamu kehilangan suami. Tapi kasus di sini berbeda karena saya sekaligus kehilangan 2, nggak hanya partner hidup tapi juga partner bisnis secara tiba-tiba. Nah, untuk program Gadepreneur itu sendiri tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi kita daftar saja, mengisi form seperti itu. Nanti kalau terpilih, terkurasi, kita bisa mengikuti program lanjutan seperti binaan lanjutan, mentoring secara online dan offline, seperti itu. Kalau saya sendiri itu alumni tahun 2023. Jadi selama 2 tahun terakhir ini kami dibina sampai sekarang melalui beberapa program lanjutan. Nah, itu juga yang menjadi support system saya yang sekarang ini sampai alhamdulillah saat ini tembus ekspor seperti itu. Pencapaian terbesar bagi Bandeng Sultan itu sendiri bisa survive dari keterpurukan itu saja sudah luar biasa menurut saya. Dan bonusnya lagi ketika ikut Gadepreneur, alhamdulillah seiring berjalan waktu bisnis kami juga semakin berkembang dengan semakin terkenal, dari segi branding lebih baik dan penjualan lebih luas. Bagi semuanya yang untuk mendaftar itu, teman-teman bisa lihat Instagramnya. Kita mengikuti Instagram, nanti ketika membuka pendaftaran, teman-teman bisa langsung daftar dan itu tidak dipungut biaya apapun. Instagramnya apa namanya? Gadepreneur. Di akhir bulan Februari nanti kita buka pendaftaran untuk tahun 2025 ini. Kalau mentor paling favorit dan sampai sekarang menjadi guru kami itu Mas Jaya Setiabudi tentunya. Karena beliau yang pertama juga yang mencoba tester dari Bandeng Presto itu, dan beliau kasih support saya bahwa ini produk kamu untuk segi rasa dan kualitas itu bagus, pantas untuk diperjuangkan. Produk kamu itu bisa bersaing secara global seperti itu. Alhamdulillah penjualan kami sudah semakin luas karena alhamdulillah kan sudah ekspor. Jadi menurut saya visi misi dari Bandeng Sultan itu sudah tercapai. Tapi meskipun sudah tercapai, saya akan tetap terus untuk memperjuangkan lagi supaya lebih banyak dikenal. Sementara kemarin itu di akhir bulan Januari kami baru menandatangani MOU untuk ekspor ke Amerika. Iya, ini baru proses untuk kelengkapan dokumen. Dan alhamdulillah di Pegadaian juga kami dibina karena kami kemarin kendala di legalitas. Jadi legalitas ekspor itu cukup sulit, apalagi produk frozen. Alhamdulillah insya Allah kami difasilitasi rumah produksi komunitas untuk bisa mendapatkan legalitas yang lebih standar. Karena mengingat untuk rumah produksi Bandeng Sultan itu masih sangat sederhana. Dan semakin kesini setelah di rebranding ini dari Pegadaian itu lebih fokus lagi ke yang awalnya cuma rumah makan, toko frozen, sekarang lebih fokus ke oleh-oleh khas Makassar. Jadi nanti mungkin kedepannya kami akan branding ke oleh-oleh khas Makassar. Harapannya bisa membuka
outlet yang lebih besar di Poros Kota Makassar dan menjadi oleh-oleh khas Makassar terbesar di Indonesia Timur. Saya bilang kenapa sebelum suami saya meninggal saya merasa di zona nyaman, karena saya sendiri itu sudah sangat bahagia hidup bersama suami, merawat anak, melanjutkan bisnis, itu cuma berdua sama suami itu sudah merasa nyaman gitu. Jadi betul-betul kami sudah mensyukuri lah, ceritanya saya bersyukur di zona sekarang itu, merasa di zona nyaman. Tapi di sisi lain hikmah dari kehilangan suami itu, oh iya, ketika saya di zona nyaman itu merasa stuck di situ saja, saya tidak berkembang, karena memang di program Gadipreneur itu merupakan program perdana saya. Jadi selama jalani bisnis sama suami itu, kami tidak mengikuti binaan apapun, tidak mengikuti program apapun, stuck, cuma semua dilakukan berdasarkan pengalaman sama suami, pengalaman melanjutkan bisnis, tidak belajar, tidak ikut pembinaan apapun itu. Jadi saya merasa hikmah ketika tidak ada suami itu, saya bisa upgrade diri saya. Di situ saya merasa, oh ternyata di luar sana banyak kok orang-orang yang lebih hebat, banyak hal yang harus kamu coba, banyak hal yang kamu pelajari. Untuk berbisnis itu kamu harus belajar banyak, belajar dan belajar seperti itu. Kenapa saya bilang suami saya track record yang baik? Karena beliau itu tidak pernah marah, bisa diajak kerjasama, apapun yang saya inginkan selalu dia upayakan. Pokoknya sama dia bisa jadi kerjasama yang baik, agamanya juga bagus. Dari segi apapun dia bertanggung jawab sebagai seorang suami. Beliau sakit infeksi paru dan saat itu hanya 1 minggu di rumah sakit, langsung meninggal. Dan secara tiba-tiba di situ saya merasa sangat sulit untuk menerima kenyataan itu. Sebenarnya saya orang Jawa, orang tua saya merantau di Sulawesi Selatan di Makassar ini. Lulus SMA, saya ikut orang tua karena orang tua merasa lebih baik ketika di perantauan itu saya diambil dari lulus SMA untuk ikut di Makassar. Nah di Makassar itu saya melanjutkan kuliah dulu. Sebelum bisnis itu saya kuliah di Makassar. Akhirnya berjodoh dengan suami saya yang orang Makassar itu. Nah di situ kami melanjutkan bisnis sampai sekarang ini. Bapak ibu saya jualan keliling nasi kuning, gado-gado seperti itu. Rata-rata orang yang dari Jawa merantau ke Makassar itu menjualan. Kalau di Seragen orang tua itu biasa kerja di sawah, nanam padi dan lain-lain sebagainya itu. Jadi mereka itu mencoba untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih layak, mencoba merantau di Makassar. Ya alhamdulillah sampai saat ini kami menetap di Makassar. Kalau saya sendiri itu lulusan di 3 keperawatan. Pernah kami kerja di Rumah Sakit Muhammad Tamrin Jakarta, selanjutnya di klinik Kimia Farma di Makassar kalau Kimia Farmanya. Saat itu kenapa saya resign di Rumah Sakit Tamrin Jakarta itu karena saya merasa nggak bisa jauh dari orang tua. Jadi orang tua juga nggak bisa terlalu jauh sama anaknya. Jadi saya memilih untuk resign mencari pekerjaan di Makassar. Jadi saya kembali ke Makassar seperti itu. Di Makassar kerja selama kurang lebih 1 tahun. Di situ kami sudah menjalani pacaran ya ceritanya, kenal sama suami saya itu. Akhirnya setelah 1 tahun kerja kami menjalin hubungan tuh kurang lebih beberapa bulan itu kami menikah. Suami sudah ada usaha, memang sudah usaha percetakan saat itu. Karena suami juga merasa kewalahan, akhirnya saya resign dari perawat tadi. Saya ikut bantu suami untuk melanjutkan bisnis sama-sama yang sebelum dari Bandeng Sultan itu kami memiliki usaha percetakan itu tadi. Di percetakan itu alhamdulillah sebenarnya lumayan bagus dari segi omset. Kami juga sudah memiliki beberapa pegawai. Nah di saat itu kami mengambil ini ruko yang kami sewa itu mau dijual sama pemiliknya. Setelah itu kami mencoba untuk KPR ruko yang kami sewa itu. Sudah berjalan 1 tahun, terasa berat ya untuk membayar bulanan tiap tahunnya kurang lebih 15 juta per tahun. Sudah 1 tahun berjalan, kami juga ingin menghindari riba. Ya udah, bagaimana kalau kita jual saja ini ruko, kita mencoba mencari penghasilan lain. Jadi saat itu setelah menjual ruko, aset semua percetakan kami jual, kami tutup. Kami ke kampung suami yang ada di Palopo, masih di sekitar Sulawesi Selatan juga, selama 2 tahun untuk mencari peluang baru seperti itu. Di situ
bisa dibilang kami kerjanya serabutan, dalam artian untuk suami itu mencari peluang dari modal jual ruko yang ada tadi sama aset-aset percetakan itu kami pakai modal untuk membuka rumah makan. Sembari saya jaga warung makan, suami kerja di kontraktor. Selama 2 tahun itu di warung makan itu tidak menunjukkan penjualan yang signifikan ceritanya, karena mungkin saya juga masih kecil-kecil anak saya, jadi tidak fokus. Selain itu kami juga tidak punya ilmu tentang bisnis, asal jualan gitu aja, jadi tidak dilanjutkan. Nah akhirnya kenapa kami bisa kembali ke Makassar lagi? Pas hamil anak keempat, mau melahirkan anak keempat, saya bilang nih sama suami, bagaimana kalau kita lahiran di Makassar? Jadi jarak tempuh dari Palopo ke Makassar itu kurang lebih 8 jam. Pas lahiran anak keempat itu, saya berencana mau lahiran di Makassar nih, supaya dekat orang tua. Akhirnya lahir di Makassar. Belum ada pekerjaan nih, karena yang di kampung itu warung makannya sudah ditutup. Jadi selama 6 bulan gitu kami nebeng sama orang tua. Dari makanannya semua itu orang tua, karena memang tidak ada penghasilan apapun. Uang yang saya dapat dari penjualan aset-aset itu habis untuk bertahan hidup 2 tahun di kampung. Saya tidak ada pekerjaan apapun, suami juga tidak ada pekerjaan. Nah di situ umur anak saya 1 bulan, saya sempat ngurir nih. Jadi kurir jualannya orang lain. Jadi orang lain itu punya produk, nanti saya yang jadi kurirnya. Jadi saya pernah sebelum mencari kurir, saya pernah menjadi kurir. Terus suami saya perannya di situ, dia jaga anak-anak di rumah. Kenapa bukan suami yang ngurir? Karena saya bilang nggak apa-apa, mending saya saja. Kalau untuk perjalanan apa semua lebih ke saya gitu. Nah sebelumnya di percetakan itu sebenarnya suami sudah ada ide nih untuk cabut tulang itu, untuk mengembangkan bandeng. Kenapa tidak posting-posting jualan kamu itu ikan bandeng di grup-grup tadi. Nah di grup-grup yang berbayar tadi dikasih lolos. Nah di situ mulai muncul permintaan banyak, makanya muncullah Bandeng Sultan seperti itu. Kalau untuk ide cabut tulang itu semua dari suami. Untuk resep-resep yang varian-varian pun itu dari suami semua. Dan bersyukurnya lagi di HP suami itu semua data ada. Jadi resepnya apa saja itu kan sebelumnya itu tidak tercatat nih, tidak ada catatannya, karena memang ketika ada pegawai yang untuk meracik resep itu tetap didampingi sama suami. Jadi di bisnis itu kami bagi tugas. Saya lebih ke digital marketing, suami itu lebih ke internalnya dalam segi resep, pegawai, ide, inovasi itu suaminya. Saya kehilangan arahnya di situ. Pas suami meninggal, saya lihat nih riwayat chat-chatnya semua, dari supplier bahan baku ikan, supplier yang rempah-rempah, bahan baku untuk stiker, kemasan itu ada semua di situ, bahkan resep pun masih ada semua. Situ saya bersyukur karena masih ada jejak-jejak digital itu dari chat-chat suami ke supplier. Saya coba nih untuk saya ambil alih pekerjaan di situ. Jadi saya chat satu persatu, resep pun saya coba untuk belajar lagi sama pegawai saya. Untuk ayo kita pasti bisa, saya mensupport semuanya, ayo kita cobalah bikin resep-resep itu. Dan alhamdulillah masih diterima masyarakat sampai sekarang. Sampai sekarang pun saya masih menangis, tapi menangis saya beda. Mungkin dulu nangisnya karena betul-betul terpuruk, hilang arah. Kalau sekarang nangisnya itu lebih ke terharu. Oh ternyata saya bisa ya melalui semua itu. Meskipun berat, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya bisa, bisnis saya bisa berkembang. Hikmahnya itu tadi, usaha saya semakin besar, saya bisa upgrade skill saya, upgrade bisnis. Ternyata di luar sana itu banyak loh orang-orang hebat, banyak hal yang harus kamu coba. Di 1 kali 24 jam itu saya betul-betul harus memanage waktu sebaik mungkin. Hikmahnya lagi yang membuat saya lebih semangat, ketika saya punya uang dari bisnis ini, ketika saya bisa sukses, dari uang itu meskipun tidak bisa menghilangkan duka saya kehilangan suami, tapi setidaknya itu bisa membantu saya, jalan saya untuk survive, untuk bisa sembuh dari luka. Kenapa? Misalnya nih, kalau anak saya nih seharusnya saya semua handle sendiri, seperti antar sekolah gitu, saya bisa suruh orang untuk antar sekolah, itu juga dibutuhkan uang. Untuk yang lainnya mungkin pas meninggal suami itu, anak saya yang kembar itu seharusnya masuk SD dan TK nih. Saya vakumkan 1 tahun karena saya belum ada daya untuk bisa mengurus di situ. Tapi bukan berarti saya menelantarkan anak saya, tidak. Dengan uang yang saya punya itu, saya
mencari guru les privat. Jadi saya bayar mereka untuk les privat di rumah selama 1 tahun itu. Dari segi akademiknya, dari privat untuk mengajinya, dan itu butuh uang juga. Nah dari situ saya merasa terpacu nih untuk terus mengembangkan bisnis ini, seperti itu. Itu cara memanage saya di 1 kali 24 jam itu. Tapi sekarang alhamdulillah semakin beriringnya waktu ini, saya sudah mulai berdamai dengan hidup. Itu lebih fokus ke anak. Sebisa mungkin yang terjemput anak saya, yang mengurus di rumah saya. Untuk urusan bisnis saya alihkan untuk mencari pegawai seperti itu. Iya. Kalau anak saya itu 4 perempuan semua. Iya, yang pertama umur 10 tahun kelas 4 SD, yang kedua itu kembar kelas 1 SD, yang terakhir itu umur 5 tahun. Belum sekolah, nanti tahun depan baru masuk TK. Alhamdulillah di rumah itu saya urus sendiri semua. Kecuali kalau misalnya saya ada kegiatan di luar, misalnya seminar ataupun menjadi narasumber dan lain-lain, saya titip ke orang tua. Kalau untuk Gadepreneur sendiri itu, saya harapannya semoga program ini itu terus dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena menurut saya, di luar sana mungkin banyak seperti saya kasusnya, banyak UMKM yang perlu butuh support system, entah dari segi bisnis maupun dari segi mentalnya. Nah, di Gadepreneur itu semua bisa kita dapatkan dua-duanya, nggak hanya untuk pengembangan bisnis, tapi kita betul-betul juga dari fondasi utama itu foundernya. Di situ kita dapat support dari Gadepreneur. Dan untuk teman-teman mungkin di luar sana yang merasa kehilangan support system, merasa ingin berkembang bisnisnya, mungkin bisa untuk mencoba ikut program Gadepreneur gratis. Oke, dalam hidup itu kita harus punya pondasi hidup. Nah, untuk pondasi hidup dari saya sendiri itu yang saya pegang sampai sekarang itu 4 poin. Yang pertama itu doa, ikhtiar, tawakal, dan yang keempat itu di jalan yang benar. Insya Allah ketika kita sudah melakukan keempat itu dengan baik, kebaikan-kebaikan itu akan terbuka, jalan kebaikan-kebaikan itu akan menghampiri kita. Untuk perempuan-perempuan di luar sana yang memiliki kasus yang sama seperti saya, kalian pasti bisa melalui semua. Kalian harus semangat, tunjukkan bahwa wanita itu mempunyai hak yang sama untuk sukses dan berdaya tanpa melupakan fitrahnya sebagai seorang wanita. Saya Ratna Nilasari dari Bandeng Sultan, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.